Malam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya dan teman-teman saya mau presentasi nih tentang tugas 4 astrodinamika kita. Siapa? Perkenalan dulu lah. Jadi di kelompok kita tuh ada, bisa lihat di sini. Yang pertama ada Niko 136 13 07 017. Terus 136 13 018, Rowi 136 13 5, dan saya sendiri Iksan Medi Utama Putra 136 13 075. Untuk pertama kali nih, pengen ngasih tahu aja nih spesifikasi dari tugas kita. Tugas kita kan ini tentang misi satelit kita. Kita ini mengambil satelit Akatsuki yang misinya itu di Venus. Nah, untuk spesifikasi dari satelitnya bisa dilihat nanti saya akan kasih tahu. Jadi bisa dilihat di Wikipedia. Ini kira-kira gambarnya kayak beginilah. Misi tipenya tuh orbiter. Yang buat itu di Jepang, JAXA. Nah, durasinya ini sendiri sebenarnya harusnya 2 tahun aja, tapi karena dia gagal, jadinya yang seharusnya 2 tahun ini jadi 4 tahun, 11 bulan, dan 15 hari. Nah, untuk spacecraft-nya sendiri, propertinya gimana? Ini masa totalnya sebenarnya 517,6 kg. Ini masa dia pas diluncur. Dayanya itu lebih dari 700 watt, 4,7 astronomical unit. Nih. Terus awal misi, date-nya 20 Mei 2010, jam 21.58 UTC. Roket yang digunakan adalah H2A202. Launch site-nya itu sendiri ada di Tanegashima Yoshinobu di Jepang. Pada latitude 30,7 derajat, longitude 131 derajat. Orbit parameternya itu heterosentrik. Nah, reference sistemnya itu orbital parameter heterosentrik. Eksentrisitasnya 0,992, periseterionnya 300 km atau 110 mil, aposenternya 9.000 km. Inklinasi 172 derajat. Periodenya 30 jam di bumi, epoknya plan. Jadi ini pas dia gagal, flyby-nya, closest approach-nya itu 6 Desember 2010. Venus Orbiter, Orbital Insertion 2015 sampai 2006. Nah, sekian untuk spesifikasi dari satelit Akatsuki ini dan misinya kayak gimana. Nah, lanjut lagi mungkin sama teman saya. 3. Baik, saya akan melanjutkan kembali penjelasan yang sudah diberikan oleh rekan saya Iksan Medi. Dalam Perkenalkan, nama saya Rowi James 136-3045. Saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah diberikan oleh saya Iksan Medi Utama Putra tadi. Baik, dalam interplanetary mission kali ini, kelompok kami mengambil asumsi bahwa orbit yang dipakai dalam misi ini adalah alih orbit Hoffman. Nah, pada alih orbit Hoffman ini terdiri di atas 2 orbit, yaitu orbit pada bumi kami asumsikan adalah orbit sirkuler, lalu alihnya adalah orbit eliptik, dan orbit tujuan kami di Venus adalah orbit sirkuler juga. Setelah diluncurkan dari Tanegashima Space Center, Akatsuki dibawa ke orbit parkirnya pada ketinggian 6.571 km dari pusat bumi dengan inklinasi sebesar 72 derajat. Seperti kita ketahui, setelah tiba di orbit parkir, maka Akatsuki akan mengorbit bumi pada orbit itu untuk menunggu waktu yang tepat untuk lepas dari bola pengaruh bumi atau untuk masuk ke orbit alihnya. Untuk lepas ke orbit alihnya, kami mengasumsikan bahwa Akatsuki menggunakan lintas lepas hiperbolik. Kecepatan lepas Akatsuki dari bola pengaruh bumi adalah sebesar 0,78
78 km per sekon. Dengan demikian, kami hitung, maka Akatsuki harus diperlambat sebesar 19,055 km per sekon untuk lepas dari bola pengaruh bumi. Setelah lepas dari bola pengaruh bumi atau lepas dari orbitnya di bumi, maka Akatsuki masuk ke heliocentric trajectory, yaitu orbit alihnya yang berada di tata surya. Orbit alih ini kami asumsikan berbentuk elip. Misi ini berdasarkan data yang kami peroleh, misi ini dimulai pada tanggal 20 Mei 2010 dengan closest approach, di mana dia gagal untuk memasuki orbit Venus pada tanggal Desember 2010. Dan diketahui bahwa periode planet Venus itu sekitar 30 jam. Itu adalah periode planet Venus atau periode orbit tujuan Akatsuki. Untuk berikutnya, bagaimana dia bisa masuk planet Venus akan dijelaskan oleh rekan saya, Nico. Ya, perkenalkan, nama saya Niko Tamadasa. Sekarang saya akan menjelaskan lanjutan dari apa yang saya jelaskan tentang tugas kami. Ya, pertama saya lupa mengatakan Pak, dalam asumsi kami anggap tidak ada perbedaan isi, jadi kami anggap semua orbitnya sebidang. Nah, setelah kami hitung, kami bisa dapat lintasan pada perisenter di sebesar 9,756 km per sekon, dan kecepatan totalnya menjadi minus 11,9 km per sekon. Dan setelah dihitung menggunakan persamaan Chomsky, masa propelan yang dibutuhkan adalah 185,51 km per sekon. Nah, dalam perhitungan kami, wahana ini mencapai misinya, seharusnya wahana ini capture ke Venus dalam waktu 5 hari. Tetapi dalam perhitungan kami, hal ini lebih cepat, 147 hari. Mengapa demikian? Dalam asumsi kami anggap orbitnya tidak berinklinasi alias sebidang, sehingga perhitungan bisa menjadi lebih cepat. Dan juga orbit berupa lingkaran yang serupanya bukan lingkaran. Nah, itu yang menyebabkan perhitungan kami berbeda dengan aslinya. Nah, seperti itu jadinya. Bisa dilihat sendiri perhitungannya seperti ini. Ini beberapa fakta tentang Venus. Ya, sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami dari kelompok New Horizon Rising mengucapkan semangat bagi kalian. Terima kasih.